Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Kedal Yesus Saja Purwokerto, Senin 3 Juni 2024 bersama saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi berkat dalam, saudara-saudari. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang mengaruniakan hari baru ini bagi kita. Selama perjalanan nanti, semoga rahmat Tuhan menaungi kita dan kita pun mempunyai semangat melaksanakan putusan secara benar dan setia. Kita bekali diri pagi ini dengan renungan dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yaitu putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi para penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka menangkap dan membunuh dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka semua berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam pepatah Jawa ada istilah diwenehi ati malah ngrogoh rempelo, yang artinya kurang lebih sudah diberi hati tetapi malah meminta jantung. Menggambarkan hal itu ketamaan tentang seseorang yang tidak terampil mengucap syukur. Jiwa tamak membangun seseorang itu untuk selalu mencari yang lebih dan tidak pernah merasa puas. Begitulah gambaran dalam perumpamaan Injil tadi. Ketamakan dari para pekerja kebun anggur membawa bencana dan bahkan kematian bagi orang lain. Atas kenyamanan yang mereka rasakan itu, keinginan untuk memiliki seluruh kebun anggur menjadi prioritas. Mereka tidak ingin hanya menjadi pekerja, mereka justru ingin menjadi pemilik kebun anggur. Ketamakan telah membutakan mata batin mereka. Semua yang berseberangan dianggap oleh mereka sebagai musuh dan akhirnya dibinasakan. Saudara-saudara, kiranya Yesus mengajak kita untuk berani hidup sederhana. Kecenderungan manusiawi memang mudah membawa kita jatuh pada ketamakan. Namun ada ajaran Tuhan yang sebetulnya mampu dijadikan penangkal. Jika kita sungguh-sungguh mengimani ajaran Yesus, maka hidup berkecukupan dan saling berbagi akan mampu terwujud. Dari situ kita terlatih untuk bersyukur atas apapun yang kita terima. Mari, hari ini kita diajak untuk menikmati hidup dalam kesederhanaan dan semangat bela rasa. Kita harus melawan godaan tamak dengan harapan tentang jaminan hidup yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Selamat menjalankan aktivitas dengan kesungguhan sehingga mampu menikmati di dalam rasa syukur yang menenteramkan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa makasih, Engkau selalu mengasihi kami dengan caramu yang istimewa. Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan dalam setiap perjalanan hidup ini. Hari ini semoga kami terlatih untuk mengalami karya kasih-Mu. Ajarlah kami untuk setia mengemban putusan dengan semangat iman, sehingga hidup kami sungguh menjadi persembahan bagi-Mu dan juga bagi dunia. Di-Kau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.